Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Masih dalam judul besar, Anamnesis Makna Teologis berdasarkan sudut pandang Alexander Scammon dan John Calvin sebagai diskusi oikumenis. Pada video kali ini kita akan membahas anamnesis perjamuan akhir, salib, dan kasih Allah Tritunggal. Dalam perjamuan, gereja memberitakan kematian Kristus dan mengaku kebangkitannya. Dalam Lukas 22 ayat 15, Yesus mengatakan, "Sebelum aku menderita." Dalam kalimat ini, terlihat bahwa kaitan antara perjamuan akhir dengan Golgota tidak terbantahkan. Kristus menetapkan perjamuan akhir sebagai peringatan dari korban persembahan di atas salib. Pengorbanan ini secara kekal teraktualisasi dalam perjamuan kudus di altar kita. Namun, bukan berarti perjamuan terisolasi hanya pada ingatan ini secara personal. Dalam rangka mengingat Golgota dan menyadari perjamuan sebagai korban atau sacrifice Kristus, umat harus mengerti sakramen ini merupakan sakramen berbagian dalam komuni, sakramen of partaking of communion. Perjamuan kudus sebagai sakramen peringatan bukan pengalaman personal dan subjektif, tetapi merupakan pengalaman eklesial. Umat Ortodoks Timur mengucapkan doa, "Of thy mystical supper, O Son of God, accept me today as a communicant." Doa tersebut menunjukkan bahwa pengalaman perjamuan akhir yang ditetapkan dan diberikan Kristus sekali untuk selamanya menjadi pendakian bagi gereja ke realitas surga. Doa ini juga menunjukkan bahwa pengalaman perjamuan akhir yang dialami saat ini secara nyata. Hari ini umat berkumpul dalam kerajaan yang sama, di meja yang sama dengan malam ketika Kristus hadir di antara murid-murid yang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1. Perjamuan akhir merupakan penggenap dan peristiwa paling penting dari kasih Kristus. Perjamuan akhir adalah esensi dari segala pelayanan Yesus, khotbah, mujizat, penyerahan dirinya, dan ekspresi kasih itu sendiri. Segala sesuatu yang terjadi pada malam perjamuan, mulai dari ajakan Yesus, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu," Lukas 22 ayat 15, hingga keluar dari Getsemani, termasuk peristiwa pembasuhan kaki murid-murid, membagikan roti dan anggur. Ucapan terakhir bukan sekedar aktivitas kasih, tetapi kasih itu sendiri. Scammon menunjukkan bahwa Yesus yang melakukan segala pelayanan di perjamuan akhir adalah perwujudan kasih. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi dan Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka Yesus adalah kasih yang berinkarnasi. Melalui segala pelayanan perjamuan akhir, Yesus yang adalah kasih melakukan pelayanan kasih, sehingga Scammon menyimpulkan bahwa segala pelayanan ini adalah kasih itu sendiri. Perjamuan akhir sebagai telos atau akhir, N, Lukas 22 ayat 37, adalah penggenap, N, dan manifestasi kerajaan kasih, Kingdom of Love. Dunia dicipta untuk telos yang tergenapi dalam perjamuan akhir.
Melalui kasih, Allah mencipta dunia. Kasih yang membuat Allah tidak melupakan dunia ketika jatuh dalam dosa dan mati. Melalui kasih, Allah mengirim putra tunggalnya sebagai perwujudan kasih-Nya kepada dunia. Saat perjamuan akhir, Allah menyatakan dan menganugerahkan kasih sebagai kerajaannya, dan kerajaannya tinggal dalam kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Dengan kata lain, umat merayakan perjamuan sebagai respons atas panggilan tinggal di dalam kasih Kristus. Sukacita kekal dari peringatan ini karena perjamuan akhir bukan sekedar sarana dan manifestasi. Lebih daripada itu, perjamuan akhir adalah anugerah dan kehadiran kerajaan Allah yang menjadi penggenapan dari doa Yesus, Yohanes 17 ayat 1-25. Perjamuan akhir menunjukkan manifestasi Bapa dalam Putra Tunggalnya. Kerajaan kasih Bapa kepada putranya, kasih putra kepada Bapa, dan anugerah kasih Roh Kudus kepada orang percaya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Yohanes 17 ayat 23 dan 26. Perjamuan akhir merupakan momen penting karena momen ini merupakan manifestasi dari akhir. Akhir dalam pengertian bahwa kerajaan Allah yang bukan dari dunia ini termanifestasi dan terpenuhi di dalam dunia ini. Melalui perjamuan akhir, pelayanan duniawi Kristus selesai. Kristus sendiri yang menyaksikan dan menyerukan, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Yohanes 13 ayat 31. Dan aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Yohanes 17 ayat 4. Dalam percakapan terakhir dan doa imam besar. Perjamuan kudus, selain mengingat perjamuan akhir, juga merupakan peringatan terhadap peristiwa kemenangan Kristus di salib. Salib adalah simbol iman, harapan, serta kasih yang mengalahkan dan menaklukkan dosa. Kematian sebagai akibat dosa dalam Roma 6 ayat 23 yang menguasai dunia sejak kejatuhan telah ditaklukkan oleh Kristus. Kemenangan terbesar dari salib terpancar dalam sukacita kebangkitan melalui salib, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kasih Kristus yang mengubah salib menjadi kemenangan, yang merupakan esensi dari kerajaan Allah, adalah kasih yang dinyatakan dan diberikan dalam perjamuan akhir. Salib bukanlah peristiwa kemenangan tunggal yang selesai dalam satu waktu, tetapi menunjukkan keseluruhan kemenangan kerajaan Allah atas kerajaan dunia. Dari satu peristiwa salib, tercipta berbagai kemenangan-kemenangan lain yang terus berkembang hingga akhir ketika Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 24. Kasih Kristus sebagai korban tunggal merupakan pengorbanan yang menjadi kemenangan menyeluruh yang menyatukan segala peristiwa pelayanan Yesus. Malam perjamuan, kebangkitan, kenaikan, dan mengubahnya menjadi sebuah kemenangan yang sempurna. Dalam pemahaman ini, pengorbanan Kristus tidak sekedar dikaitkan dengan penaklukan dosa dan kejahatan, tetapi terkait dengan kasih. Kurban Kristus adalah pengungkapan diri, self-revelation, dan realisasi diri, self-realization dari kasih. Perjamuan kudus adalah perayaan pengorbanan yang mencakup seluruh hidup Kristus dan pelayanannya, terutama pengorbanan dirinya. Kristus adalah kasih yang sempurna, maka Ia adalah kurban yang sempurna. Pengorbanan Kristus selain dalam karya keselamatan juga secara lebih besar mencakup pengorbanannya sebagai putra tunggal Allah dalam kekekalan. Penyerahan diri Kristus dalam kasih dan dalam ketaatan mutlak kepada Bapa merupakan inti dari pengorbanannya. Dalam perenungan salib sebagai wujud ketaatan mutlak Kristus kepada Bapa, umat diajak memahami kebahagiaan Allah dalam Tritunggal sebagai penyerahan diri yang sempurna, kasih dan korban sempurna antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Putra menyerahkan kurban kekal kepada Bapa dan taat mutlak kepada Bapa, sehingga ia menyerahkan dirinya untuk hidup di dunia. Yohanes 6 ayat 51. Tindakan penyerahan ini terrealisasi dalam inkarnasinya, sehingga untuk selamanya ia menjadi anak manusia. Dengan menerima baptisan Yohanes, ia menyerahkan dirinya dan meletakkan pada dirinya dosa dunia. Ia menyerahkan dirinya melalui khotbah dan segala mujizat yang dilakukannya. Akhirnya, Kristus menggenapi penyerahan dirinya dengan menyatakan kerajaan Allah saat perjamuan akhir kepada para murid. Perjamuan akhir menyatakan penyangkalan diri yang sempurna, kasih sempurna, dan korban sempurna. Semua penyerahan ini adalah salib dari sejak awal. Dari sejak awal, Yesus menyerahkan dirinya melawan dunia dan dosa. Yesus melawan Herodes, ahli Taurat, Farisi, dan seluruh orang yang tidak percaya kepadanya. Passion dalam pelayanan, perjuangan, dan penaklukan moral merupakan salib dalam arti terdalam. Seluruh pelayanan Kristus di dunia adalah persembahan dan kurban kasih yang kekal. Jadi, semua adalah salib. Salib sebagai sukacita dan anugerah kerajaan Allah yang terrealisasi pada perjamuan akhir. Seluruh pelayanan Yesus terpenuhi sebagai pergumulan dan kemenangan di salib. Salib secara menyeluruh adalah persembahan, kurban, dan kemenangan yang sama. Melalui salib, persembahan dalam perjamuan kudus menjadi kurban dan kemenangan Yesus yang diberikan kepada umat yang hidup di dunia ini. Melalui salib, umat diangkat dalam sukacita dan kepenuhan kerajaan Allah yang ditetapkan untuk umat tergenapi. Perjamuan kudus sebagai anamnesis adalah peringatan terhadap kerajaan Allah yang termanifestasi dalam perjamuan akhir. Ingatan ini tidak terpisah dengan ingatan akan salib, tubuh Kristus yang hancur, dan darah Kristus yang tercurah. Anugerah kerajaan Allah menjadi dapat dinikmati dan termanifestasi tiap kali perjamuan kudus dirayakan hanya melalui salib. Saat perjamuan kudus, umat dapat memanjat ke surga serta berpartisipasi di meja Kristus dalam kerajaannya. Doa epiklesis dalam perjamuan kudus menurut Saint John Chrysostom menunjukkan bahwa perjamuan kudus adalah sakramen peringatan, anamnesis, mengingat perjamuan akhir yang merupakan manifestasi kerajaan Allah dan mengingat salib. Tindakan mengingat salib berarti mengingat karya Allah Tritunggal dan seluruh hidup Yesus di dunia. Peringatan tersebut merupakan aktivitas kasih yang memampukan umat saling memberi cium damai sebagai satu gereja. Dalam video berikutnya, kita akan melanjutkan pemaparan tentang persatuan dengan Kristus sebagai inti perjamuan kudus menurut John Calvin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.